Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niha Zaskia Dewi dengan NIM E1031231065, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab 1-3 tentang birokrasi dan public governance. Oke, langsung saja. Bab yang pertama yaitu tentang definisi birokrasi dan aliran birokrasi. Birokrasi sering dianggap negatif karena prosesnya yang berbelit-belit dan tidak efisien. Namun, birokrasi sebenarnya adalah sistem organisasi yang bertujuan untuk menyelesaikan pekerjaan secara terstruktur dan efisien. Oke, selanjutnya ada pengertian governance dan governance publik. Governance mencakup aktivitas dan proses dalam penyelenggaraan pemerintahan, melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Sedangkan governance publik merujuk pada interaksi antara berbagai pihak untuk mempengaruhi kebijakan publik. Selanjutnya ada makna birokrasi. Nah, makna birokrasi dapat dibedakan menjadi 3 pandangan utama. Yang pertama ada makna secara positif. Birokrasi dianggap sebagai sistem legal rasional yang efisien dan efektif dalam menghubungkan negara dengan masyarakat. Ini mencerminkan kebutuhan baik dari negara maupun masyarakat untuk pengelolaan yang terstruktur. Tokoh pendukung ini adalah Max Weber dan Hegel. Yang kedua, ada makna secara negatif. Birokrasi dipandang sebagai entitas yang penuh dengan patologi seperti ketidakefisienan, korupsi, dan birokrasi yang membela kepentingan kelompok tertentu. Ini sering dikaitkan dengan sistem kapitalis yang menindas kaum miskin. Tokoh pendukungnya adalah Karl Marx dan Harold Laski. Yang ketiga, makna secara netral. Birokrasi dilihat sebagai sistem penjabat negara dalam cabang eksekutif atau organisasi berskala besar tanpa penilaian moral tertentu. Nah, berikut beberapa aliran pemikiran tentang birokrasi. Dalam ilmu sosial, berbagai teori muncul untuk menjelaskan birokrasi. Berikut adalah beberapa teori penting. Yang pertama ada teori rasional administratif model. Teori ini dikembangkan oleh Max Weber, menyatakan bahwa birokrasi ideal adalah organisasi yang rasional, terstruktur, dan efisien. Birokrasi harus diatur dengan peraturan yang jelas tanpa tergantung pada kekuasaan pribadi. Contoh penerapannya adalah negara-negara yang kepemimpinan dominan. Yang kedua, teori power block model. Birokrasi dipandang sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan kelompok kaya dan menindas kelompok miskin. Sejalan dengan ideologi Marxis, teori ini mendorong perubahan politik untuk mengurangi kekuasaan birokrasi dan memperketat pengawasan oleh politisi. Tokoh pendukungnya adalah Rab Miliband dan Trotsky. Yang ketiga ada bourgeoisie oversupply model. Berbasis pada ideologi liberalisme, teori ini menyoroti bahwa birokrasi sering terlalu besar mencampuri urusan rakyat dan mengonsumsi sumber daya yang berlebihan, menuntut pengurangan kapasitas birokrasi dan delegasi peran kepada sektor swasta. Tokoh pendukungnya adalah Niskanen dan Anthony Dodd. Yang ketiga ada teori neo-public service, menolak gagasan bahwa birokrasi harus digantikan oleh mekanisme pasar. Teori ini menekankan bahwa birokrasi harus kembali kepada fungsi aslinya sebagai pelayan publik, memberikan layanan terbaik bagi rakyat. Tokoh pengembangnya adalah Denhart dan Denhart. Selanjutnya ada mazhab-mazhab tentang birokrasi. Ada 2 mainstream pemikiran tentang bagaimana birokrasi lahir dan berkembang. Yang pertama ada mazhab kekuasaan birokrasi. Yang pertama ada mazhab kekuasaan. Birokrasi dianggap sebagai alat kekuasaan yang digunakan oleh penguasa untuk melaksanakan kekuasaan dan kepentingan mereka. Penguasa membutuhkan aparat yang solid dan profesional. Pemikiran ini terinspirasi oleh Niccolo Machiavelli dan konsep tradisional seperti abdi dalam bahasa Jawa. Dalam budaya Jawa.
Yang kedua ada mazhab kebutuhan rakyat. Birokrasi dibentuk karena kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Kebutuhan ini menentukan bentuk dan fungsi birokrasi. Contoh kategori birokrasi: 1. Birokrasi pemerintahan umum. Tugas pemerintahan umum seperti ketertiban dan keamanan. Yang kedua, birokrasi pembangunan. Fokus pada tujuan pembangunan seperti pertanian, kesehatan, dan pendidikan. Yang ketiga, ada birokrasi pelayanan. Langsung berhubungan dengan masyarakat seperti rumah sakit dan sekolah. Oke, sekarang kita lanjut ke bab yang kedua, yaitu pemikiran Weber tentang birokrasi. Konsep birokrasi menurut Weber. Max Weber, seorang sosiolog terkenal, memperkenalkan konsep birokrasi dalam karyanya The Theory of Economic and Social Organization. Ia menggambarkan birokrasi sebagai bentuk organisasi yang rasional dan ideal dengan ciri-ciri khusus yang relevan untuk masyarakat modern. Birokrasi menurut Weber adalah model organisasi yang teratur dan efisien, yang menjadi dasar banyak struktur pemerintahan dan administrasi. Berikut beberapa pemikiran utama Weber. Yang pertama ada social action. Weber percaya bahwa semua aktivitas manusia didorong oleh maksud dan motivasi tertentu. Ia mengidentifikasi 4 tipe utama dari tindakan tersebut. Yang kedua ada affective. Tindakan yang didorong oleh emosi seperti marah atau bahagia. Yang ketiga ada traditional action. Tindakan berdasarkan kebiasaan dan adat istiadat. Yang keempat ada value rational. Tindakan yang didorong oleh nilai-nilai dan tujuan yang dianggap penting. Yang kelima ada instrumental rational action. Tindakan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang terukur menggunakan cara yang efisien. Selanjutnya ada otoritas legal rasional. Weber menganggap bahwa birokrasi beroperasi berdasarkan otoritas legal yang rasional. Ada 5 keyakinan dasar terkait otoritas legal. 1. Hukum yang jelas dan tegas. 2. Administrasi yang mengelola aturan hukum. 3. Kepatuhan pada tatanan yang impersonal. 4. Kepatuhan karena keanggotaan dalam organisasi bukan alasan lain. Yang kelima, keputusan didasarkan pada hukum, bukan individu. Oke, selanjutnya ada dalil-dalil otoritas legal. Weber merumuskan 9 aturan utama untuk birokrasi. Yang pertama ada tugas terorganisir dan berkelanjutan. Yang kedua, pembagian tugas yang fungsional dengan kewenangan yang sesuai. Yang ketiga ada struktur hierarkis. Keempat, aturan teknis atau legal. 5. Sumber daya intuisi terpisah dan sumber pribadi. 6. Posisi tidak dianggap milik pribadi. 7. Dokumentasi tertulis. Dan 8. Sistem kekuasaan birokratis. Nah, berikut beberapa kritik terhadap pemikiran Weber. Yang pertama mengungkapkan adalah Merton dan Zelnick, menyoroti bahwa penekanan Weber pada ketepatan dan keajengan bisa menyebabkan konflik dan ketidakefektifan dalam praktiknya. Yang kedua, menurut Talcott Parsons, mengkritik bahwa birokrat mungkin tidak selalu memiliki keterampilan profesional sesuai dengan posisi mereka, yang bisa menyebabkan konflik. Yang ketiga, menurut R.G. Francis dan R.C. Stowe, menilai bahwa birokrasi seringkali tidak fleksibel dan cenderung mengabaikan kebutuhan individu. Yang keempat ada Reinhard Bandix, berpendapat bahwa efisiensi organisasi tidak dapat dinilai tanpa mempertimbangkan nilai sosial dan politik. Nah, jawaban Weber atas kritikan tersebut adalah Weber menjelaskan bahwa birokrasi, meskipun sering dianggap kaku dan tidak efisien, memiliki dasar rasional yang penting. Ia berpendapat bahwa birokrasi tidak hanya bergantung pada efisiensi teknis, tetapi juga pada pengetahuan dan hukum yang dapat dianalisis secara terpisah. Kritik terhadap konteks budaya dianggap keliru karena Weber melihat birokrasi sebagai hasil dari proses rasionalisasi yang lebih luas dalam masyarakat. Weber tetap percaya bahwa birokrasi modern adalah bentuk rasionalitas formal yang penting untuk administrasi yang efektif, meskipun mungkin kurang fleksibel dalam beberapa konteks.
Selanjutnya, bab yang ketiga, patologi birokrasi. Yang pertama yang akan kita bahas, konsep patologi birokrasi. Patologi yang berasal dari istilah medis berarti penyakit, digunakan di sini untuk menggambarkan berbagai masalah atau penyakit yang dapat menyerang birokrasi. Seperti halnya penyakit pada tubuh manusia yang menyebabkan penurunan kualitas kesehatan dan aktivitas, patologi birokrasi mengacu pada masalah-masalah yang membuat birokrasi tidak efektif atau tidak efisien. Ini termasuk hal-hal seperti inefisiensi, inefektivitas, dan lambatnya organisasi. Di era persaingan global yang ketat, birokrasi harus selalu dalam kondisi sehat agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Jika birokrasi mengalami patologi, maka kinerja lembaga tersebut akan menurun. Dengan masyarakat yang semakin kritis dan menuntut hak-haknya, birokrasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan memenuhi harapan masyarakat. Jika tidak bisa terjadi protes, demonstrasi, atau bahkan revolusi. Menurut Sondang P. Siagian, tidak ada birokrasi yang sepenuhnya bebas dari patologi. Namun, tidak semua birokrasi mengalami semua jenis patologi. Artinya, setiap birokrasi menghadapi berbagai jenis masalah, tetapi tidak semuanya mengalami semua masalah yang ada. Selanjutnya ada kelompok-kelompok patologi birokrasi. Menurut Siagian, patologi birokrasi dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori utama. Yang pertama yaitu persepsi dan gaya manajerial. Patologi tentang persepsi dan gaya manajerial bisa dijelaskan sebagai berikut. Adanya penyalahgunaan wewenang, fobia terhadap kritik, korupsi dan sogok, kecenderungan mempertahankan status quo, boros dan mewah, arogansi, keraguan dalam pengambilan keputusan, mencari kambing hitam, ketidakadilan, intimidasi, kurang komitmen terhadap sumpah jabatan, kurang koordinasi, cepat puas diri, tidak mau mendelegasikan wewenang, dan xenofobia. Yang kedua, kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Patologi birokrasi dalam hal kurangnya pengetahuan dan keterampilan bisa dijelaskan sebagai berikut. 1. Pelayanan yang kurang memadai karena kurang pengetahuan dan keterampilan. 2. Perlu peningkatan kualitas melalui rekrutmen dan kaderisasi. Yang ketiga, pelanggaran peraturan perundang-undangan. Untuk patologi dalam hal pelanggaran peraturan perundang-undangan bisa dijelaskan sebagai berikut. Banyak aspek kehidupan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Aparat birokrasi belum menjalankan perannya dengan baik. Perlunya perbaikan sistem penegakan hukum dan peningkatan kontrol sosial. Yang keempat, perilaku disfungsional yang negatif. Sedangkan untuk patologi dalam hal berperilaku disfungsional dan negatif bisa dijelaskan sebagai berikut. Birokrasi seharusnya berfungsi sebagai pelayanan publik, bukan bersikap sombong atau acuh tak acuh. Setiap aparat birokrasi perlu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik. Yang kelima, akibat situasi internal dalam instansi. Dan patologi birokrasi dalam hal akibat situasi internal dalam instansi bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan kerja yang tidak kondusif karena konflik kepentingan. Yang kedua, kurangnya pemimpin yang bisa menjadi panutan. Yang ketiga, pemimpin harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang baik serta visi yang jauh ke depan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan dari bab 1 sampai 3. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kurang dimengerti. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian. Terima kasih. Sampai jumpa.